Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara-saudaraku, pada video kali ini kita masih mengungkap adanya fenomena oknum-oknum Habib Ba'alawi yang kita kritisi, ada membuat gaduh di Nusantara, di NKRI yang harus kita waspadai. Kita edukasi masyarakat jangan sampai terbawa oleh doktrin-doktrin yang menyesatkan. Mengaku keturunan Rasulullah tetapi tidak terbukti. Nah, saudara-saudara, sambil menunggu kalian kumpul karena ini adalah live streaming, saya sampaikan dulu kepada kalian semoga semuanya sehat walafiat. Sehat lahir dan batinnya, diberikan segala kemudahan yang baik ya dalam urusannya yang baik. Kemudian semoga diberikan usia yang panjang yang penuh barokah. Dan selalu kita ingatkan untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu. Ya, jadi saya ingin sampaikan supaya kalian selamat dari doktrin Ba'alawi, dari pembodohan Ba'alawi, dari oknum-oknum Ba'alawi yang suka cerita khurafat. Ini dibutuhkan ilmu. Ilmu dari kiai-kiai Nusantara saja. Dan tentu saja untuk selamat di akhirat juga dibutuhkan ilmu. Jadi untuk selamat di dunia dan di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang ternyata setelah berabad-abad mengaku sebagai keturunan Rasulullah supaya mendapatkan kemuliaan, supaya mendapatkan glorifikasi, pengagungan, pengkultusan dari para umat muslim yang kurang literasi, yang awam. Ternyata sekarang telah terbongkar kepalsuannya berdasarkan kajian ilmu. Kajian ilmiah, bukan fitnah. Kajian kitab nasab, sejarah, filologi, kajian perilaku, bahkan ilmu pasti, yaitu ilmu genetika, biologi, ilmu DNA. Nah, saudara, sekarang kita akan sampaikan sebuah ulasan menarik yang membongkar perilaku oknum Habib yang kita sampaikan dari perbincangan Gus Nuril ya dan Gus Mustafa atau Gus Muhammad Nova, putra beliau, dan Gus Fuad Pleret. Nah, inilah kalian harus pahami, kalian harus tonton sampai habis, waktunya relatif panjang ya, tapi dinikmati saja. Jangan bosan ya, mari kita langsung sampaikan videonya berikut ini ya saudara. Ini menarik untuk edukasi, cari ilmunya. Mudah-mudahan ada hikmah dan bisa menghibur kalian semuanya ya. Ya, apa keadaan jaga arsnya fikir itu sudah satu orbit. Maka genetika yang sama, DNA yang sama, kromosom yang sama, menumbuhkan perilaku yang sama, dengan dasar moral yang sama, didikan yang sama, akhlak yang sama yang ditularkan oleh Gusti Kanjeng Nabi kepada para pewarisnya. Pewarisnya ini bukan anaknya. Al ulama warasatul anbiya itu jadi artinya kayak Habib Botok yang jadi aliran darah, bukan. Salman Al-Farisi itu sahabat, anaknya pendeta Majusi yang terkenal di dunia, yang ketika Gusti Kanjeng Nabi meninggal, maka api abadi yang dijaga Salman Al-Farisi itu mati. Maka suatu saat dia bermimpi ketemu dengan Nabi, golei dari Parsi sampai ke Mekah. Berjalan ditangkap pedagang budak, dadeke budak, bisa lepas mencari lagi sampai ketemu Rasulullah, maka disebut Salman Al-Farisi itu alihi. Ya, ini ono beda-beda, kata-kata alihi ini beda-beda. Ono alihi yang betul-betul dari genetika, ada alihi yang betul yang dari roh. Jadi menungso itu mempunyai 3 orang bapak yang namanya api ruhi. Jadi kalau ini berarti ku anak rohku, nek ora bakal ketemu. Lah roh itu keluarnya dari
pohon sidra atau saka Gusti Allah diciptakan junudun mujanata, rombongan. Setiap roh itu punya kepala suku masing-masing, rombongan. Jadi lahir di mana, negara apa, bahasa apa, suatu saat ketemu dan langsung cocok. Itu berarti chemistry-nya sudah ada sejak alam azali, sebelum kita jadi manusia. Dan roh itu umurnya sama. Jadi umurnya, rohnya Nabi Adam dengan anak-anaknya yang pertama sampai anaknya sekarang sama semua. Kejadian penciptaan Nabi Adam itu baru sendiri, tapi roh yang lain sudah dibikin kemudian, gitu loh. Nah, bapak kedua namanya bapak kandung, yang karena wasilah perkawinan melahirkan kita. Ya gue sing ono bentuknya macam-macam. Ono sing kaya Arab, ono sing kaya pedagang minyak nyong-nyong, pedagang kloso, pedagang jam, pedagang kacamata. Biyen Arab kapiran ya pedagang jam, pedagang kacamata, pedagang kloso ngono ki. Sejak musuh FPI, organisasi PKI Arab sing dadi FPI kuwi yang organisasi PKI Arab. Jadi istilahnya dari Gus Nuril untuk menyebut FPI itu ya PKI Arab. Lucu sekali, memang luar biasa ini. Aliasi dengan ISIS, teroris, itu Habib jadi terdongkrak. Padahal ora iso ngaji ning di Syekh iki tau ngomong aku ceramah ning gereja tak pisu-pisu tak enteke ora iso marawani jawab. Ora ngerti ngaji ke modal jenggot tok karo minyak nyoyong. Itu katanya Syekh itu yang disebut Syekh itu mungkin yang dimaksud adalah yang itu, yang suka baca sholawat itu ya, yang pernah di dalam nyanyi sholawatnya itu ngomong bahwa Rizik Syihab gurune NU, Rizik Syihab idolanya NU itu ya, yang tadi disebut Syekh itu nggak bisa ngaji itu menurut Gus Nuril, itu nggak bisa ngaji katanya. Jadi bisanya hanya baca sholawat ya, nyanyikan sholawat gitu ya. Jadi banyak memang Om Habib yang bermodal baca sholawat ya, kemudian dia bisa kaya raya karena memang di branding sebagai cucu Nabi. Coba kalau dia tidak membranding diri sebagai cucu Nabi yang sudah di branding berabad-abad lamanya, saya pertanyakan, adakah yang nonton dia? Malah sekarang banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan sholawat itu ya, yang sudah mendapatkan banyak kritikan dari banyak pihak itu. Katanya dibisniskan lah, ada yang dibilang itu bisnis sholawat ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut saja dari penjelasan Gus Nuril ini ya. Sorban saban pespang terus ngakune Habib turun Nabi lho pekan kacau ya iki bapak kandung. Terus Abi Musarong wis di keluarga di mertua, jadi bapak itu 3 lah, sing dari awal sampai akhir sing ngesui bapak Ruh Abi Ruhi gitu loh. Nah kita ini jarang diajari begitu. Abi Ruhi itu ngerti, jadi apa masuk angin ini kerosok. Kalau sudah ada hubungan, lah caranya menghubungkan anak roh sama abi roh itu fatih. Mula wong GGNU GGI nih bapak-bapak dewi mesti nek anu Al-Fatihah. Aku ora ngerti sebabnya apa kok Fatihah. Tahu aku zaman mungkin pasukan berani mati kayak zaman Gus Dur ngisi pengajian yang Demak, aku melu. Terus suatu saat Kiai Bonang bisi aku Gus menggih ketemu teng langit nggih. Aku bingung. Metakon carane piye bingung.
kitabe opo boleh iso ora ono tak lo maca to mosok ketemuan ana ning langit kan ngangel lah terus carane saking bingungku aku ora iso turu kiai iki kiai sapa to kiai Mukhtar Khudori Sekombonang tak kirim Fatihah tuh sampai luwes saka 1000. Nah, sesuk meneh aku diundang ceramah. Alhamdulillah Gus, kula pun disoparo teng langit. Oh, berarti Fatihah iki sing ngubungke ning langit. Mula sak itu anggar aku anu wong Fatihah. Ora ana kitabe, tak goleki kitabe ora ono. Tapi alat komunikasi termasuk Fatihah sing mbok kirim-kirim ke kabeh kuwi wis ana buahe. Sapa ngerti ta? Sapa ngira? Jenenge dinasti kabeh kok iso terbongkar iki apa ana? Iki kan koyo kejadiane Pak Harto to, sapa sing iso mikir Pak Harto iso peduli sapa sing mikir. Ora ana to. Iki ora Gusti Allah dhewe. Jadi kebohongan itu dibiarkan Allah sampai terbukti setelah 400 tahun. Ya, jadi tadi bahasa Jawa dicampur bahasa Indonesia ya. Intinya Gus Nuril itu menyampaikan bahwa kenapa bisa kedustaan Ba'alawi Habib-Habib ini terbongkar. Yang intinya semuanya ya karena atas izin Allah sudah, istilah saya ya sudah sunatullah, seperti itulah ya. Nggak bisa dihindari. Itu suka nggak suka tuh sebenarnya apalah kuasa dari Kiai Haji Madudin Usman tanpa ada izin Allah. Coba kalian renungkan itu ya. Kalau memang bukan atas izin Allah, nggak mungkin energi dari tesis Kiai Haji Madudin Usman benar-benar melibas habis bagaikan tsunami ya, melibas oknum-oknum yang mengaku keturunan Rasulullah itu. Ya, kalian bisa renungkan itu. Coba. Oh iya ya. Kalau bukan atas izin Allah dan kehendak Allah, mana mungkin hanya seorang Kiai Haji Madudin Usman ya, bukan seorang pengurus struktural PBNU ya. Ya kan? Bukan ketua juga beliau di PBNU ya, tapi energinya melebihi ketua-ketua PBNU di dalam memberikan fatwa. Bahkan sekarang orang-orang dari warga Nahdliyin kultural itu lebih percaya kepada Kiai Haji Madudin Usman daripada oknum-oknum pejabat pengurus struktural PBNU, saudara. Ya, luar biasa nih. Terima kasih Gus Nuril atas pencerahannya sehingga saya sebagai orang awam akhirnya memahami munculnya dinamika polemik nasab Ba'alawi yang sekarang ini makin membuat rungkat nasab palsu klaim yang dilakukan oleh Ba'alawi itu, saudara. Setelah 400 tahun baru ketahuan. Pokoknya melewati angka 400 tahun mesti kebongkar. Mesti kebongkar. Hal yang tidak hak. Makanya ini anakku tak perintahkan nang rotepul hajat dilereni. Soalnya ternyata tawasole salsole mengkotek. Rotepul hajat itu dari Syekh Ahmad Arif Wais. Nah ini penting sekali kita sampaikan. Penting sekali kita sampaikan kepada warga NU. Mengkotek Rotibul Haddad. Rotibul Haddad itu sanadnya mengkotek. Ya, jadi Gus Nuril itu sudah menghentikan ya amalan yang dilakukan oleh putranya. Berarti putranya tadi adalah Gus Mustafa atau Gus Muhammad Nova. Itu saudara yang mungkin selama ini beliau pernah mengamalkan Rotibul Haddad, ya, sekarang disuruh menghentikan. Nah, oleh karena itu saya bersaran nih kepada warga Nahdliyin dimanapun Anda berada, kalau Anda memahami yang disampaikan oleh Gus Nuril, sudahlah yang selama ini
mengagung-agungkan, mengkultuskan Rotibul Haddad yang setiap minggu mungkin membaca, setiap hari mungkin membaca, hentikan ya. Dan itu ketika kita bilang hentikan, itu tidak ngarang. Kita bersanad ilmu kepada Gus Nuril ya, dan beliau bukan orang awam. Beliau juga pemimpin pondok pesantren. Ya, beliau ulama, orang alim, memahami agama daripada orang-orang Ba'alawi. Apalagi orang-orang Ba'alawi yang masih ingusan, yang bau kencur itu jauh dari sisi keilmuannya. Jadi kalau saya bilang begini, jangan dibilang kita dianggapnya memuji Habib. Enggak, kita menyayangi semuanya kok. Enggak ada terkecuali kita sayangi semua kalangan. Kita enggak pilih kasih karena kita memperjuangkan kesetaraan kok. Ya, enggak. Tapi kita menunjukkan kebenaran. Jangan sampai yang salah sudah diketahui kita terus biarkan. Enggak bisa seperti itu, bro. Ya, bagus sekali. Terima kasih sekali lagi kepada Gus Nuril. Ya, kita lanjut saudara. Kita lanjut, ini penting, simak ya sampai akhir ya. Wali Kutub. Jadi Imam Dasuki, Muhammad Rifai, Ibrahim Dasuki ya, Ibrahim Dasuki, Imam Nawawi, Imam Rifai, Imam Ahmad bin Ahmad Naksiban, itu kan kelas-kelas wali kutub. Abil Hasan Asyadili, Syekh Ahmad Satori, itu wali-wali kutub. Itu yang ngarang ratib itu Imam Rifai. Kemudian torekohnya juga dicangkokkan. Maka saya bilang, wes beet karo Ba'alawi, klan Ba'alawi disusul kalau beat mursid sing liyane, sebab salsule Ba'alawi iki mencangkok torekohe sing liya. Jadi wis putus. Eman saudara, saya ikut kepada Gus Nuril saya kira. Jadi siapapun kalau Anda mengamalkan torekotnya Habib, kalau Anda pernah dibaiat oleh oknum Habib, Anda harus menjadi lebih kritis ya. Kalian kalau perlu mencari mursyid yang baru ya, yang jelas sanad keilmuannya, yang tidak mengkotek, yang tidak terputus ya. Karena mereka nasabnya terputus, torekohnya juga terputus. Itu menurut penjelasan dari Gus Nuril. Kalau saya tidak salah tangkap ya. Silakan. Kalau menurut Anda bagaimana, silakan ditulis di kolom komentar ya. Paneman maksud kebiasaannya koyo ngomong Imam Syafi'i mendukung Ba'alawi. Bisa mendukung pertama ya, Imam Syafi'i iki sing meh dihukum karo wong Yaman, meh dipateni mergo dianggap sesat. Sampai dikon mlaku mulai saka Yaman sampai Irak. Sikile dibontok, tangane dibontok. Tangane di zaman biyen tangane ora ini meh dipateni. Mosok mendukung wong Yaman. Sorry, Yaman saiki Tarim itu bukan Yaman. Yaman zaman dulu tidak termasuk Tarim dan Hadramaut. Gitu. Kedua, Imam Syafi'i lahir 1 seluruh tahun Hijriah. Lah si jenenge Ba'alawi gitu kelahirannya ada jenenge setelah 400 setelah Hijriah. Masa selisih 300 tahun apa 200 tahun kan tidak mungkin orang yang mati 200-300 tahun mendukung orang yang kelahirannya lebih. Tidak mungkin kan. Nah itu jadi karena irungnya mancung. Kemudian aku ngomong, wong Arab ngomong 20 bener siji wis alhamdulillah. Mula julukane wong Arab iki Al-Qadar.
Al-Kadab sampai ono ngaku nabi jenengane Musallamah Al-Kadab. Jadi julukan orang Arab itu ternyata Al-Kadab. Baru tahu juga saya. Ini mantap ini. Ya. Jadi kan biyen kuwi aku ngomong sudah ngomong musuhan ini aku wis ngomong wong Arab ngomong 20 bener siji wis alhamdulillah. Apa meneh bener 5. Jadi katanya beliau itu memberikan sebuah analogi, memberikan sebuah contoh ya. Kalau ada orang Arab itu bilang 5, misalnya dia ngomongin 5 hal gitu, yang betul 1 itu sudah bersyukur. Yang benar 1 itu sudah bersyukur. Artinya yang 4 itu bohong gitu. Wajib ini. Apa itu tekan Yaman, tekan Hadramaut, tekan Sanaa. Tak deloki wong Yaman sing jarene Habib kaya apa. Aku wis tekan kono. Jadi ono Ka'bah palsu ki aku ndelokke oh gitu sing dianggap Ka'bah palsu. Bentuke Ka'bah luwih apik timbangane Ka'bah dhewe. Ka'bah dhewe kan mergo apike dibungkus karo sutra hitam, karo benang emas. Ka'bah kono digawe jendela Spanyolan. Ora ana wong dia bergaya intelek apik tenang. Tukang mabuk kabeh. Wow, fakta baru lagi diungkap. Yang membuat Ka'bah palsu tadi beliau cerita dalam bahasa Jawa ya. Dalam bahasa Indonesia kurang lebih kan, yang membuat Ka'bah palsu itu orang Yaman. Ya, dan lebih bagus dari Ka'bah aslinya itu. Apa nggak kurang ajar? Ya kan, Masya Allah. Dan mereka itu apa ya, suka mabuk katanya, suka mabuk saudara. Katanya nih barusan tadi. Ya, ini bikin cenut-cenut ini kepalanya Muhyiddin kalau denger ini ya. Sepanjang perjalanan hotel sampai dengan bandara, idune dobang pating derajat. Ora aman, saben irung nggawa M16 karo badik. Pisune kaya ngarep karo nyangking M16. Apa iki mengi-mengi terus ke hotel, takoki petugas hotel. Ngopi, hati-hati ini. Tiba sing ngopi iki nggawa M16 prok karo peso. Lah ngene kok negara barokah. Nek momen awakmu lan negara perlu riato Gus. Gede dadi wali kok jare iki kan ono sing ngomong tidak bakal besar setelah sebelum jadi wali. Sekolahnya piye, ngajine piye. Ya, jadi diceritakan oleh beliau ketika Gus Nuril itu pergi ke Yaman itu para orang-orang Yaman itu suka bawa M15 itu maksudnya kan senjata. Ya, membawa senjata. Ngopi aja bawa senjata. Lalu dia bilang, masa kayak gini negara yang penuh barokah, negaranya wah, dipenuhi wali gitu. Jadi membuat ketawa jadi akhirnya kan. Makanya kalau masih ada percaya si Muhyiddin bahwa Yaman itu negara penuh barokah, bahwa Yaman itu negerinya wali, saya pertanyakan itu. Ya. Kalau Indonesia itu dibilang negara yang penuh barokah, itu saya setuju. Saya orang Indonesia, saya tahu betul. Ya kan, saya hidup di Indonesia nyaman, damai, tentram. Ya, Indonesia penuh wali Allah, itu saya percaya itu. Karena Indonesia damai. Nah, Indonesia agak gaduh itu kan gara-gara ada oknum-oknum Ba'alawi keturunan imigran Yaman yang datang ke Nusantara. Seperti Syekh Rizik, ya, Bahar, Faisal Assegaf kan itu, saudara. Ya kan? Jadi ini lucu banget ini, luar biasa. Dan itu sampai sekarang, Yaman itu kan juga pemerintahan sekarang juga masih kacau.
sudah pecah jadi dua, Yaman Utara dan Yaman Selatan. Saben kepala desa itu punya stranger, pelontar granat, karena sudah musuh-musuhan Jakarta. Orang aman, pesawatnya ampun kayak kanan kebul, aku mentah-mentah. Masya Allah. Jadi saudaraku, setiap kepala desa di Yaman itu punya pelontar granat. Coba bayangkan. Lalu pesawatnya itu katanya bau kandang kebo. Gus Nuril itu sampai muntah-muntah di dalam pesawat di Yaman sana. Ya di Indonesia aja Habib-Habib itu sok pakai baju putih, berjubah imamah, sok suci gitu. Di Indonesia. Tapi barusan dibongkar bagaimana faktanya dari negaranya sana tuh, ya. Aku pengen jajal tak umroh nganggo pesawat Yemen. Jajal cari kesuwur negara wali koyo. Lah hadis ana dofatul minal iman iki kan yo. Cetha ucapane ngendikane Gusti Kanjeng Nabi kebersihan. Jari kota wali kok kemproe ra kar-karuan. Iki hubungane ning ndi apa salah pengertian apa piye? Terbongkar lagi fakta baru diungkap ya. Katanya negara wali ya kan, tapi kemproh nggak karu-karuan katanya Gus Nuril ya. Jadi dia itu tidak mengamalkan anadofatul final iman. Ya, kebersihan dari sebagian dari iman itu nggak diamalkan sama mereka. Ya di Nusantara ini, di Indonesia ada Nur Habib kelihatan agak pantas dilihat gitu ya. Mantap Gus Nuril, terima kasih informasinya Gus Nuril. Keproh, ambune enak. Iki pesawat yang nyaman di kandang kebo, enak kandang kebo. Jadi pesawat Yemen itu yang dinaiki Gus Nuril katanya, bau kandang kebo itu lebih enak daripada kandang kebo. Lebih enak kandang kebo. Nah, makanya siapa? Rizik Syihab ngomong menghina tesis Kiai Haji Madudin Usman yang ilmiah, katanya si Rizik. Ilmiah dari mana? Ilmiah dari kandang kebo. Ternyata kebongkar. Mereka itulah keturunan imigran Yaman ini sebenarnya keluar dari kandang kebo. Oknum-oknum ini keluar dari kandang kebo. Ini seperti si Rizik nih. Sorry Cik, I love you Cik. Gak usah marah Cik. Pak Jokowi aja pernah dihina-dina oleh si Rizik, nggak marah, santai aja. Kalau nggak keterlaluan, mana mungkin FPI dibubarin? Karena ada bukti-bukti mendukung ISIS, mendukung khilafah, udah dibubarin FPI karena ternyata menurut Gus Nuril FPI itu adalah PKI Arab. Arab aja kena. Allahu Akbar, luar biasa. Yang ini kalau Muhyiddin nonton, budak spiritual menonton ini berasap ini kepalanya ini, pasti berasap. Tapi saya ingatkan, kepala boleh panas, hati boleh panas, kepala harus tetap dingin ya, jangan sampai berasap ya. Kasihan nanti, saya yang malah kasihan kalau sampai kepala antum berasap gara-gara mendengar penjelasan Gus Nuril ya. Percaya tak bayari ya yo sejal. Tunggu numpak pesawat Yaman tak bayari. Umroh ya, tapi umroh ya, karena kalau umroh awam. Tuh, kalau nggak percaya, Gus Nuril nantang. Kalau nggak percaya, saya bayari. Umroh ya, dibayarin loh sama Gus Nuril. Kalau kamu nggak percaya, coba kita dengerin ini. Ke Mekah, baru ke Yaman. Nah, penerbangan Mekah ke Yemen itu, Sanaa itu, ya Allah, pesawat yang udah buatek. Lu bener Gus, aku sampai gitu ini Gus kan yang Nabi bang weji wong zaman ini ben iso dadi wangi-wangi mlebu Indonesia. Ketika nek nyaman iki suka wedhus ngono kuwi. Yo tenang. Jadi orang-orang imigran Yaman itu ya baunya harum-harum karena di Indonesia wangi-wangi di Indonesia. Tapi kalau di Yaman sana kayak wedhus-wedhus kuwi. Jadi artinya kayak apa wedhus itu ya kayak kambing-kambing itu gitu ya.
sing aku kurang ajar gitu. Sing aku marai paling jengkel banget ki. Kalau datuk saya tidak ke sini, kalian budak-budak ini masih menyembah pohon. Loh, mbah-mbahku mbiyen ki gawe kerajaan Islam, Sunan Giri ki bantu Wali Songo gawe kerajaan Islam Masjid Demak tahun 1401. Sandra Sekalane kan bulus itu gulune kepalanya 1, gembungnya sikile 4, gembungnya 0, buntutnya 1, jadi 1401. Kuis duwe kerajaan Islam gedene rak gar-garuan. Lambane dek ini nyengel. Jadi anak londo, jadi pengkhianat kene, jadi musuh kene sebenarnya. Sampai diangkat jadi kodi, kalau zaman biyen iki jenenge kodi. Hakim Islam atau kepemimpinan yang berdasarkan syariah. Si Utsman bin Yahya itu karo londo, sing ngangkat londo ora Indonesia kuwi, sing ngangkat londo. Lah kok ngomongi kuwi tahun abad ke-17 sampai 18. Lah kok ngomong kita teko kuwi. Lah kene wis jadi kerajaan kok. Wis hebat-hebat, kan kurang ajar. Mergone apa omongane jaman biyen iki banget apike atine. Dadi ra tega. Lah aku enggak mau ngulang yo nek ana metu kaya aku meneh Gusti Allah nyetak kaya wong kaya aku wani ngamuk. Itu seperti kalah menang ngamuk aku. Soalnya prinsipnya wis kalah ngalah. Dijak meneh ngalih, dijak meneh ngamuk wis. Enten Gus Surat to, Pak. Luar biasa ya. Jadi saudaraku, Gus Nuril itu paling gak seneng kalau ada oknum Habib yang bilang kalau tidak ada Habib itu, nggak ada kakek Habib itu, katanya Indonesia masih menyembah pohon. Lalu beliau menjelaskan, lah kedatangannya Ba'alawi itu belakangan dan Indonesia sudah Islam, banyak kerajaan-kerajaan Islam. Sebelum datangnya Ba'alawi itu udah mayoritas Islam negara kita. Sehingga itu jelas-jelas kedustaan. Sampai kemudian Gus Nuril tadi mengungkap, memberi contoh, lah mereka menjadi ante-ante Belanda, si Utsman bin Yahya itu. Jadi yang mengangkat Utsman bin Yahya ya adalah Belanda. Dan kalian sudah paham kan? Ada namanya Habib Lutfi ngomong bahwa Utsman bin Yahya itu ya adalah mufti pertama dan terlahir Indonesia. Ini jelas salah. Maka tadi Gus Nuril ngomong itu bukan mufti Indonesia, tapi mufti Belanda, karena yang mengangkat Belanda. Pada waktu itu Indonesia belum lahir, Bung. Nah, disitulah jelas sekali ya, ada oknum Habib yang berusaha membelokkan sejarah dan pengen menciptakan kondisi sejarah baru yang mencitrakan bahwa Ba'alawi itu punya jasa kepada NKRI. Ini yang harus disadarkan. NKRI merdeka bukan karena Habib Ba'alawi ya. Ini yang harus kita sadarkan. Jadi jangan sampai kalian percaya branding bahwa Utsman bin Yahya itu adalah orang yang berjasa sekali memerdekakan Indonesia. Malah saya bilang kalau tidak ada Habib Ba'alawi, Indonesia lebih cepat merdeka. Ya, karena apa? Mereka kan membantu Belanda, saudara. Ya. Ngomong Gus. Lah awakmu ki wis tekle pendekar laba-laba kaki 6 pincang kok cek ngamukan kene dicoroke wis ben mati ra apa-apa, aku mati ben ngambilane agama nyai contoh sing nomno timbang mati nang tempat tidur aku. Ben apa luar biasa. Gus Nuril siap membela negara, agama, memberi contoh kepada yang muda-muda daripada mati di tempat tidur. Nah, ini bagus ini. Hai generasi muda yang menjadi budak spiritual Ba'alawi, menjadi muhibin Ba'alawi, contoh ini. Masa kalah dengan Gus Nuril yang sudah sepuh. Usia beliau udah mungkin kepala 7 ya, bisa jadi. Ya, yang masih muda-muda nih. Ayo bangkitlah. Ya.
kalian harusnya terinspirasi dari ceritanya Gus Nuril ini, ya, fakta-fakta yang sudah diungkap oleh Gus Nuril harusnya memberikan edukasi dan memberikan inspirasi, ya, supaya Anda tercerahkan. Jangan jadi mental inlander, jangan menjadi mentalnya itu inferior, ya. Ayo, bangkit saudaraku. Anu jadi aku selak malu-malu wis muka aku wis tuwek lho. Lha omongane usah makin nyelekit semakin nyelekit. Iki aku sih tak kampung ndak sih rak pecah ngaji meneh aku. Sengit aku. Lha wong jarene keturunan Nabi kan akhlakul karimah to Gus. Mesti lemah lembut. Gusti Kanjeng Nabi we dipisui wong wedok Yahudi matane picek meneh. Meneng bae. Malah dibalas dengan didatangi, disuapi, didulangi. Sampai Rasul meninggal. Sampai ketika tugas itu digantikan Sayyidina Abu Bakar. Disuapi Sayyidina Abu Bakar. Ini siapa ini? Saya yang biasa menyuapimu. Enggak, yang menyuapiku lembut, halus. Oh iya, itu junjungan saya. Saya Abu Bakar, junjungan saya namanya Muhammad Rasulullah. Wah, orang sedikon bu Islam mau Yahudi mlebu Islam dhewe. Banget halus e. Lah saiki kok malah angger munggah kanggung ayat rak diwaca, hadis rak diwaca. Misuwe sing digedheki. Jadi itu contoh yang luar biasa ya. Kalau memang dia itu Ba'alawi itu keturunan Rasulullah, harusnya meneladani Rasulullah yang lembut. Sebagaimana yang diceritakan oleh Gus Nuril, Rasulullah itu lembut sekali ketika beliau dihina oleh seorang Yahudi yang matanya buta. Itu beliau itu malah mendatangi si penghina dengan kelembutan, malah menyuapi dan seterusnya. Nah, sampai seperti itu saudara. Tapi lihat bagaimana kelakuan Ba'alawi. Klan-klan oknum-oknum Ba'alawi itu jelas-jelas itu mereka bukan keturunan Rasulullah. Itu seperti kita aja itu. Jadi kalau kemudian ada yang baik itu wajar, ada yang tidak baik itu wajar. Artinya kalau soal kelakuan akhlak ya ada yang baik, ada yang buruk, ya kita wajar. Kita tidak menafikan ada yang baik. Tapi kalau soal nasab, semua dari klan Ba'alawi yang mengaku cucu Nabi itu semuanya dusta. Ya, dusta. Iki bajingan preman apa dai, apa kiai? Lah wong kiai kok ngene ngono. Ya Allah. Ngono ki wong Jawa-Jawa dadi mukhibine uteke goblok ora. Wong diapo larang-larang. Kaya Habib Syekh ngono ki kan modal tenggorokan nonton to. Barang selawat. Kembali Habib Syekh disinggung tadi ya. Habib Syekh itu modal tenggorokan saja, modal baca sholawat saja. Dibayar larang kelap. Ngalap barokah. Barokah apa nek Habib ini barokah? Dolim berarti. Selama ini nek Habib ini barokah itu dolim. Mergo apa? Negaranya sendiri sedang perang. Lah kok denen ngasak ngamen yang negeri orang, apalagi tidak hanya sekedar ngamen, merusak dan mendongkrak tatanan yang sudah diajarkan kakek moyang kita Wali Songo. Wali Songo ini mengajarkan agama tidak dengan model-model yang pidato narasi yang keras. Dia menyadari Wali Songo itu la ikroha fiddin. Itu dimaknai dengan marjeknya adin anasiku, memberi nasihat. Agama adalah memberi nasihat atau nasihat. Jadi la ikroha fiddin itu maknane nek nasihati ya aja maksa. Lagi kupar kabeh aku ke krungu saiki. Zaman biyen ra tau ono sing ngaji 30 tahun iki ning kiai gonta-ganti sak Indonesia Raya merdeka. Ora ono sing ngomong kupar kabeh ora ono. Aku kaget lagi.
iki piye? Oh, akbar kafir. Lah iya, aku sampai angger dia ngomong Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Lah Allahu Akbar terus ora ruku-ruku to berarti ora ngerti kok sing kewajiban bukan takbir. Quran itu yusoluna ala nabi, bukan yukabiruna ala nabi. Iki Arab kafiran ini gendeng kan. Jadi memang ya saudaraku, sebelum Ba'alawi datang itu, Arab kafiran itu tadi istilahnya Gus Nuril itu. Dulu tuh kita nggak dengar orang itu suka mengkafir-kafirkan orang itu, nggak ada dulu itu. Ya setelah kedatangan dari Ba'alawi ini yang kemudian suka takfiri itu, suka mengkafir-kafirkan orang lain, sementara kafir dewe, kafirnya dirinya sendiri dia nggak ngerti gitu loh. Ini mantap sekali ini. Ya saudara, ya. Urus ajaran sakarepe dhewe. Ayatnya kan yusoluna ta. Ora yukabiruna. Lho, Allah Akbar, sampai kaget-kaget. Kancaku mondok iki saking ati-atine nek takbiratul ihram salat. Allah. Balen rasa. Wah, kang kok bulan-bali ngono iki urung kita kabahi. Urung kita Allahi, urung kita ini, urung kita ini. Nah, aku dikandani karo piyeku ben ra ganggu kancane. Kuwi nek Allah ora dadi kampleng sekolah. Tenan aku nakal biyen aku. Jadi Allah ping 3 ra babar. Imam maca Fatihah meh bar kok urung dadi. Tahu amleng Allah amplok blok Allah bar. Lah koyo ngono ki saking atine. Hati-hati lagi nih aku neng Beijing ini ketemu ditomo karo ucing tuh Perdana Menteri mangili Gusur kan saya saja neng kono ini aku takoi Allahu Akbar itu balang kocok atau gitu. Oh enggak balang kocok, kadang-kadang balang dasmu. Lalu sih, ini jawab aja. Orang sini, tekan luar negeri. Menteri-menteri Ucing Togi sangat hormat karo Gusur, membantu ekonomi Indonesia. Keburu sudah diganti. Biyen kan Gusur nggawe fakta pertahanan ekonomi Asia Pasifik. Lah kuwi sing dadake diturunkan Amerika. Mau bergabung India, Jepang, Cina, Korea, Malaysia, Indonesia. Pertahanan ekonomi Pasifik itu untuk menggeser domain Uni Eropa dan Amerika. Diturunkan. Pas pertemuan ini ya ngomong, loh Gus, nanti nek sampean cek jadi presiden ini kan sibuk banget. Lalu yang memimpin organisasi ini siapa? Wih diskusi sampai jam 9 karo aku. Nenggone Permanjaro. Awakmu Gus, walah wong kula ni ra iso apa-apa. Ilmune sampean kalau kula niku bainal sama wal subur. Wah, aku ora tahu ilmu apa-apa ya dadi presiden. Iso lho. Nalikane pesen mati, besok meninggal, itu pesan sama saya. Gus, kamu nanti yang ganti saya. Mboten iso Gus, kula mboten iso nomor dan apa. Aku ora iso apa-apa iso dadi presiden. Iso. Melano sampai saiki aku rawani jadi pejabat kalau tidak Gus Dur hidup lagi. Karena nggak mau saya dibawa orang lain. Bapak Jokowi pemedadeki Menteri Megawati SB nggak mau. Medali Kapulo nggak mau. Jatah Kapulo nggak mau.
bagi saya itu Kiai Gus Dur. Presiden Gus Dur, liyane pengganti presiden, bukan presiden. Nganggo ilmune wong Madura. Ya, saudara, saya kira itu untuk part 1 ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaat ya dari apa yang kita sampaikan dari perbincangan dari Gus Fuad, ya Gus Nuril, Gus Muhammad atau Gus Mustafa. Saudara, gimana nih komentar Anda? Banyak sekali yang komentar hari ini. Wow, terima kasih banyak ya hadirnya. Saya baca yang terbaru saja ya, dari terbaru saja ya. Baik, ada Pangeran Pongkeng, terima kasih. MP29 Jongos Kabib Yemen. Ah iya bener tuh ya, terima kasih. Tapi mau mendatangi channel kita lagi ya. Itu Jongos itu nggak tobat-tobat ini. MP29, I love you MP29. Mudah-mudahan segera tobat keluar dari perbudakan spiritual ya. Oke, kita lanjut ya. Dari Al-Dabrusi, yang hak ditegakkan dan yang batil dilawan, apapun resikonya. Wedi yo wedi, wani yo wani, gas lawan. Jadi gini maksudnya, kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Jadi ya wedi, jangan wani-wani gitu. Dari X-Cucu, mengutip nasihat Habib Sepuh, hati-hati kalian sekali pribumi bergerak, kau akan rata. Bahar Rijik Hanif Taufik terus. Nah ini ya, saya bersyukur sebenarnya ada oknum-oknum Habib yang masih sadar diri dan masih memiliki apa ya, kesadaran seperti itu. Cuman masalahnya tidak banyak yang punya kesadaran itu. Banyak sekali yang semuanya terdoktrin oleh para datuk-datuk mereka untuk mengagung-agungkan diri di Nusantara. Mengaku-ngaku paling mulia sebagai keturunan Rasulullah, padahal tidak. Padahal tidak sebagai keturunan Rasulullah, mereka itu tertolak. Nasab palsu mereka terbongkar. Ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, ternyata keturunan dari darah genetika Yahudi Askenazi. Ini bukan saya ngomong. Saya hanya menirukan dari para pakar genetika. Kalian kan sudah tahu itu dari BRIN itu ada Dr. Sugeng ya kan. Dari Alda Brusi, enggak ada urusan lagi sama Ba'alawi, Habib Imigran Yaman. Mereka itu sudah batil dan zolim, enggak ada istilah lain. Ya lawan, apa maunya mereka? Apa maunya? Imigran Yaman kepanasannya, tidak hanya imigran Yaman yang kepanasan, saudara. Mukibin itu kalau belum mendapatkan hidayah dari Allah, mendengarkan penjelasan dari Gus Nuril tadi pasti kepanasan itu. Telinganya panas semua, pecah kan itu ya. Ya kan? Dari Bang Hadi Suroso, mereka tuh cuma ingin materi, ingin merampok aset NU ya. Ingin merampok aset NU belaka. Harusnya lemah lembut, bukan suka merusak ya. Merusak sejarah. Merusak macam-macam itu ya, memalsukan kuburan, merusak apa, astagfirullahaladzim ya. Kemudian dari Marpudin, para Habib kucluk. Kucluk itu bahasa Indonesia apa itu? ODGJ ya, gile. Kucluk, para Habib kucluk kalau ceramah. Kenapa suka membuka-buka pintu neraka padahal dia sendiri juga belum tentu masuk surga. Nggak ada Habib yang bebas dari neraka, saudara. Kalau memang dia dosa ya masuk neraka. Kalau dia salah ya dihukum. Karena Rasulullah sudah memberikan contoh yang sangat masyhur. Jadi beliau menyampaikan bahwa andai kata anaknya beliau Fatimah Zahra mencuri, beliau sendiri yang akan memotong tangannya. Kurang apa coba penjelasan dari Kanjeng Nabi itu? Jelas kan? Artinya beliau tuh mengedepankan kesetaraan, mengedepankan ilmu. Nasab, apapun nasabnya, bahkan keturunan beliau sendiri, kalau memang salah ya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Iya kan? Nah, jelas ya ketika beliau mengatakan andai saja Fatimah Zahra itu mencuri, beliau sendiri yang akan memotong tangannya loh, ya kan? Padahal
putra Rasulullah, ya kan? Apalagi bukan putra Rasulullah. Hanya ngaku-ngaku, malah besar dosanya, dilaknat oleh Allah. Kan jelas itu yang masyhur disampaikan oleh para kiai, bahwa siapapun yang mencangkokkan nasabnya atau mengaku kepada selain ayahnya, waduh, dilaknat itu. Nggak boleh ngaku-ngaku ayah orang lain. Kan begitu, saudara. Kemudian dari Abdul Rosid, tolak DNA berarti tolak kebenaran. Koyok mengharamkan CCTV. Mosok disuruh husnuzon sama perampok yang tertangkap basah yang tak mengakui apa kejahatannya. Iya, terima kasih Abdul Rosid. Saya sudah menyampaikan, paling tidak setelah kita itu suka membahas masalah nasab balawi ini, ada tipe manusia dari konteks itu, ada 3 yang takut-takut itu. Kalau pencuri itu takut jika sidik jarinya ketahuan. dia takut kan. Ya, jadi sidik jarinya tahu, dia takut ya. Ketahuan orang maksudnya. Lalu ada pemerkaos. Pemerkaos itu takut kalau spermanya diketahui. Pemerkaos. Lalu Habib Pahlawi. Habib Pahlawi itu takut kalau DNA-nya diketahui. Makanya dia takut tes DNA. Kemudian membuat fatwa, membuat hukum sendiri bahwa tes DNA haram. Tes DNA haram katanya untuk menafikan nasab. Padahal kiai-kiai Nusantara yang dinaungi NU dalam muktamar yang ke-31 itu, kalau saya tidak salah, sudah membuat fatwa boleh tes DNA untuk menafikan, untuk membatalkan nasab dengan adanya data dan fakta. Kan nasab balawi ada data dan fakta. Dan itu multidisiplin ilmu, tidak hanya satu cabang ilmu saja. Ya, ilmu nasab, sejarah, filologi, kejian perilaku, ilmu pasti ada DNA itu, ya kan? Betul sekali, terima kasih saudaraku Abdul Rosid. Kemudian dari siapa lagi? Dari Nur Hadi, Gus itu apa ini? Gus itu gedabrus, rupa-rupanya ia bersekolah pun merupakan murid yang tak cerdas. Ya itu. Dari Marpuddin, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon kepada PWI dan Laskar Sabilillah, ya maksudnya PWI dan Sabilillah itu kan Laskar Sabilillah ya, agar membubarkan yang ceramahnya suka teriak-teriak dan suka membuka pintu neraka. Siapa lagi kalau bukan dari golongan oknum Habib Pahlawi yang suka bisa ceramah-ceramah apa ya, kurofat ya, bisa memadamkan api neraka. Ya, bisa jamin surga, luar biasa mereka tuh, kurang ajar. Kemudian dari siapa ini? Blangkon Biru, terima kasih Habib Pahlawi preman, pulangkan ke Yaman. Ya, dari siapa ini? Pangeran Pongkeng, Usman bin Yuya, itu Jongos Londo ya. Luar biasa ini. Dari Asobari, Bang Asobrari. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan ilmunya, keluarganya, rezekinya, dan lindungi serta ridhoi perjuangan pihak-pihak yang berjuang menyampaikan kebenaran. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin dari Bang Sobari ya, atas doanya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah dan mendapatkan ridho. Ya, kemudian dari Indra dari Bang Indra ya, habisi Ba'alawi jahanam itu. Dari Nusantara rakyat sudah muak dan geram. Maksudnya yang dihabisi itu adalah apa ya? Kesombongan, arogansi, doktrin menyesatkan ya. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah lah, sadar diri gitu ya. Siapa lagi nih ya? Saya lihat yang terbaru saja, yang terbaru. Dari Bang Alda Brusi. Kalau 3 orang dari Pungki Bin atau Habib masih kujabanin lah, apa maunya? Dari Indah Kamila, terima kasih ya Indah Kamila.
Indah Kamila ini kayaknya juga seorang muhibin ini ya, kalau saya tidak salah. Kalau enggak ya terima kasih, sudah merdeka kali ya. Bajak sayur terima kasih. Oh ya, Indah Kamila yang bisa suka menuduh kayak lu katamu kami anak zina. Bukan kebalik saudara, ya gitulah mereka itu ya, suka nuduh-nuduh orang lain ya, padahal dirinya sendiri nggak ngerti. Jadi ada pepatah itu, gajah di apa ya, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Itu kelompok yang suka mengkafir-kafirkan orang lain, tapi kafirnya dirinya sendiri nggak ngerti dia. Ya model-model muhibin yang maklum lah. Muhibin yang demikian kan masih terdoktrin saudara, belum merdeka. Iya kan? Dari Forex Koko ya. Yuk ikut Pak Alawi, enak loh. Ntar kalau ditanya mungkar nangkir tinggal jawab reject Imam Jumbo, langsung masuk surga. Masuk surga apa masuk kandang kebu saudari. Ya dalam tanda petik lo, kandang kebu jangan diartikan secara harfiah bro. Kemudian dari Bang Makudi, terima kasih ya. Para Habib gak bakal sadar, salah satu jalan dijaring, terus dibungkus terpal, dibawa ke Yaman. Dipaketkan ya bang, dipaketkan ya, dipaketkan gitu biar datang sana. Kasihan bang, nanti anak cucu cicitnya gimana tuh, nanti bisa marah tuh si Ubaidillah itu, Alwi bin Ubaidillah, terus siapa lagi pakai Mukodam itu, wah bisa datang menemui kalian itu ya, mereka kan bisa bangkit dari kubur. Aduh ya. Kemudian dari siapa nih, dari Weldan, KB keturunan Najina, keturunan fiktif. Fiktif ya, tidak jelas ya. Kemudian dari Bang Plumpang, 300 Mufti Tarim, 300 Mufti Tarim Yaman batalkan nasabah Alawi. Sikap Bapak kita gimana ya? Masih mau ingkar terhadap realita lah. Saudara, mereka itu kan memang mencari pembenaran. Ya jelas dia akan tetap ingkar ya. Kalau dari Pak Alawi itu mungkin kiamat kurang 1 detik sekalipun dia tidak akan pernah mau mengakui bahwa dirinya bukan keturunan Rasulullah. Dia akan tetap mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah ya, karena memang itu jadi wasiat dari leluhur mereka. Wasiat gitu, diwarisin dari satu leluhur ke generasi berikutnya. Makanya kita yang terpenting, terserah mereka mau ngaku-ngaku, tetapi yang kita perlu bentengi, kita perlu beri edukasi gitu ya, kita perlu sosialisasikan itu ya masyarakat nih, generasi penerus gitu ya. Silakan mereka ngaku-ngaku, tapi di depan publik jangan. Kita sadarkan masyarakat jangan boleh percaya. Jadi kalau sudah semakin banyak nanti percaya bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah, nanti pengakuan mereka nggak laku. Al-Gedabrusnya itu nggak laku nanti. Itu yang penting kita ke depan ini, generasi penerus ini loh ya. Jangan percaya oleh kebohongan, kedustaan oknum-oknum itu ya. Apalagi nih. Dari Aldabusi ya. Guguk itu apa ya? Guguk dah makan tengek, nggak ada obat lagi, susah dibilangin, harus diketok palanya biar sadar mereka bukan siapa-siapa. Kalau pribumi bergerak ya. Siapa ini? Alfaz Maulana, kapan NU dan Mujahid Fisabilillah bergerak mengusir kaum Alawi? Ya, jangan ada pertikaian lah, kalau bisa ke depan kita sadarin dulu secara edukatif dan damai saudara ya. Dari Alda Bursi, 1 teyek ayam. Oh teyek ya maksudnya, tahu deh saya artinya, maksudnya itu begitu maksudnya. 1 teyek ayam nempel di sandal kiai lebih mulia dari 100 Habib. Nah cocok ini. Ini kita perlu sosialisasikan itu untuk melawan doktrin mereka yang mengatakan ya telapak kaki Habib Bahlul itu lebih mulia dari kepala kiai. Itu kan kurang ajar itu. Ya harus dilawan itu, harus kita balik doktrin-doktrin seperti itu ya. Nah itu ya saudaraku.
Dari Opai Saropai, sebaiknya segera buang dari bumi Pertiwi ya, karena kami sangat muak melihatnya. Oke, saya baca yang terbaru. saya baca lagi lah dari Bang Wildan. Satu tai ayam lebih mulia dari 1000 Habib, 1000 Kabib. 1000 Kabib loh. Dari Bape terima kasih. Cuma dari golongan Kabib-Kabib itu yang berani merendahkan presiden kita. Ya, ada bukti sudah, jejak digital tidak bisa hilang. Ya, saya terus terang itu ya, benar-benar kita harusnya memang tidak bisa diem kalau sudah pemimpin nasional, kepala negara dihinakan ya, Masya Allah. Cuma dari gerombolan Habib-Habib itu yang berani merendahkan presiden kita, menghina ulama-ulama pribumi ya kan, kena karma mereka sekarang. Ya, jadi mereka sedang menuai buah dari perbuatan mereka sendiri. Siapa yang menghina orang akan dihina juga gitu. Kembalinya kepada dia tuh. Ya makanya saya nggak pernah menghina Ba'alawi nih. Saya nggak pernah menghina Ba'alawi itu. Saya hanya menyampaikan apa yang Anda baca. Apa yang Anda tulis saya baca. Sorry. Ya, jadi begitu saudara. Aduh. Oke saudara, itu yang bisa kita sampaikan ya. Ini sudah 1 jam. Mohon maaf ada kelebihannya, kekurangannya, salah-salah ya. Kepada semuanya saja, kepada pemirsa tanpa terkecuali, kita menyampaikan ini bukan untuk merendahkan siapapun. Pada hakikatnya kita semata-mata hanya ingin berjuang untuk membentengi pola pikir generasi muda penerus bangsa. Jangan sampai kehilangan identitas bangsanya, ya, jangan sampai bermental inlander, jangan sampai bermental inferior, jangan sampai menjadi budak spiritual. Kita ingin bersama-sama ingin supaya negara kita memiliki generasi penerus yang percaya diri, merdeka dalam segalanya. Makanya penjajahan dalam segala bentuknya harus dihapuskan dari muka bumi. Penjajahan bisa jadi menggunakan banyak sekali cara. Ada yang menggunakan cara spiritual, memanipulasi ajaran agama, ngaku-ngaku cucu nabi ya kan, supaya mereka bisa menguasai orang lain. Begitu kira-kira. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah. Ini adalah live streaming, barangkali ada gangguan jaringan internet, maka akan terjadi kalimat terputus, tidak jelas dan sebagainya. Mohon dimaklumi. Kritik saran yang konstruktif tetap saya harapkan. Lanjutkan diskusi Anda, tulis di kolom komentar apa yang menjadi idealisme Anda, saran opini Anda, supaya dibaca oleh para muhibbin budak spiritual, oleh para habib itu yang menyaksikan channel kita. Ya, I love you, saya tidak ada kebencian kepada siapapun. Kita sayangi semuanya kita sayangi setara. Oleh karena itu kita selalu menyampaikan jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya di Nusantara yang berpancasila. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!